Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan tema kita kosmos kekristenan. Kemarin kita sudah bicara bahwa maksud Yesus datang ke dunia, dia mau memberikan hayatnya atau hidupnya, Zoe, dan bahwa dia akan membangun gereja melalui Zoe itu. Setiap orang percaya diberikan Zoe, dan otoritas gereja itu adalah otoritas hayat Yesus itu, otoritas Kristus yang di dalam batin. Itulah sebabnya gereja disebut organisme. Yesus sebagai kepala dan tubuhnya itu satu, ya, karena satu hayat, satu Zoe, ya, sama-sama begitu. Oke. Kemudian gereja menjadi kosmos kekristenan. Banyak orang pikir, itu biasa, itu perkembangan gereja. Itu berarti dia belum mendapat kasih karunia untuk melihat apa itu kosmos. Alkitab mengatakan bahwa kosmos itu kita sudah bahas, penguasanya itu bukan Yesus, itu setan, ya. Penguasa dunia kosmos dalam arti sistem. Hari ini kita mau bicara mengenai dari mana datangnya gereja yang tadinya organisme dengan otoritas hayat Yesus itu, kemudian menjadi kosmos kekristenan seperti yang saat ini kita lihat. Nah, mari kita melihat dulu Kisah Para Rasul 20. Dikatakan di sini, aku tahu, ini Paulus ya bicara kepada para pemimpin gereja, para penatua di Efesus, tapi bicaranya di Miletus. Dia bicara begini, ayat 9. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas, ini maksudnya setan ya, akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri, nah ini artinya serangan serigala ganas itu akan menyerang para pemimpin gereja, para penatua berapa itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, garis bawahi dulu ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini ada hal yang penting ya, perhatikan dulu. Di sini ajaran palsu, dia berusaha menarik murid-murid, ya. Kedua, dan ketiga dari jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Kalau saudara baca dari Kisah Para Rasul ini 28 pasal, murid-murid itu semuanya mengikuti pimpinan atau bisikan Roh Kudus. Mengikuti, karena otoritas gereja mula-mula itu adalah otoritas Roh Kudus, otoritas hayat Yesus. Sama sekali tidak ada para pemimpin yang merampas otoritas itu. Paulus pun mengatakan, aku ini tawanan roh, aku ini nggak tahu dari mana, dari kota ke kota apa yang ditentukan, itu nggak tahu, ya. Jadi semuanya diatur. Ada 70 kali istilah bisikan roh, penuh Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang di Kisah Para Rasul yang cuma 28 pasal itu. Jadi di sini para pemimpin karena serangan serigala ganas, dia menarik murid-murid dari jalan yang benar, artinya dari jalan yang mengikuti pimpinan Roh Kudus menjadi mengikuti pemimpin. Saya baca baik-baik ya. Dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Tadinya gereja mula-mula itu adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Kenapa? Karena otoritas hayat, otoritas Kristus itulah yang mereka taatin, bisikan roh. Kemudian karena serangan serigala ganas, maka para pemimpin itu narik murid-murid kepada dirinya, dan mereka bilang, saya berotoritas atas kamu. Maka murid-murid ini enggak lagi mengikuti otoritas hayat, tapi mengikuti otoritas pemimpin itu. Nah, para pemimpin ini dengan ajaran palsu dia mulai bilang bahwa kami punya otoritas begini begitu bagaimana. Dia jadi manajer ya. Makanya kepemimpinan Kristen dunia dalam kosmos kekristenan itu sama dengan kepemimpinan manajemen yang apa? Kebetulan saya itu tesis saya itu soal kepemimpinan. Jadi ada kepemimpinan model yang klasik itu ya, ada yang modern, ada yang human relationship ya, macam-macam lah itu. Itu sama dengan, karena memang otoritasnya otoritas pemimpin. Oke. Sekarang kita udah lihat itu ya. Dari mana apa kerusakannya itu. Tadinya jadi yang penyakitnya itu ketika serangan serigala ganas, yang dirampas oleh para pemimpin itu adalah otoritas hayat, otoritas Yesus sebagai hayat gereja. Otoritas Roh Kudus sebagai yang mengatur seluruh gereja, anggota gereja ya. Itu yang dirampas oleh si pemimpin ini.
dengan menarik murid-murid kepada dirinya. Sebenarnya pemimpin tidak boleh narik. Dalam Efesus pasal 4 dikatakan pemimpin hanya boleh memperlengkapi aja. Tuhan Yesus berikan rasul nabi mengajar untuk memperlengkapi. Jangan narik. Karena kalau menarik kepada diri sendiri, mengatakan saya berotoritas, saya gembala sidang di sini, saya ini pemimpin di sini, saya yang ngatur ini, itu perampasan otoritas hayat, otoritas Yesus. Mari kita baca dulu Matius 23 ya, dengan cepat ini ya. Katakan di sini ya, perhatikan ini ayat 1 sampai 23, kita nggak baca semua, tapi hanya sedikit saja kita lihat ini. Di sini Yesus sebelum dia mengecam para pemimpin agama ahli Taurat orang Farisi, dia bicara dulu ini ayat 1 sampai ayat ke-12. Baru ayat 13-nya celakalah kamu, itu ada 7 celaka itu ya. Munafik itu semua yang paling dihajar oleh Yesus itu. Oke. Yang pertama di sini kita lihat ayat 1 ayat 2 di sini, perhatikan ya. Yesus sedang berbicara kepada dua kelompok, orang banyak dan murid-muridnya. Kepada orang banyak, Yesus bilang, karena mereka itu di bawah otoritas pemimpin Farisi ahli Taurat, karena memang begitulah agama Yudaisme, agama Yahudi itu, dia kan sebagai simbol aja. Dalam agama Yahudi memang ada kursi Musa, di sini dikatakan kursi Musa dikatakan. Yesus bilang sama orang banyak, jangan kamu melawan atau memberontak ya, turuti aja, lakukan apa yang orang Farisi itu ajarkan. Karena mereka udah punya kursi Musa, artinya otoritas Musa, otoritas para pemimpin itu sudah punya. Jadi kau jangan berontak. Yesus juga nggak ngajarin orang supaya berontak sama pemimpin, enggak. Tapi ayat 8 ini jelas, tetapi kamu, ketika Yesus bicara sama murid-muridnya, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Kamu semua saudara, egaliter, sama. Tidak ada kursi Musa, tidak ada otoritas satu dengan yang lain. Jangan pula kamu disebut pemimpin. Bukan berarti nggak ada pemimpin, tapi artinya tak ada otoritasmu satu dengan yang lain. Nggak ada kursi Musa dalam gereja. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, perhatikan ayat 12 yang terakhir. Barang siapa meninggikan diri, ini artinya bukan meninggikan diri, bukan sombong, bukan meninggikan diri atas harta, kekayaan, pendidikan, penampilan, bukan itu. Konteksnya itu meninggikan diri di sini. Kalau engkau merampas otoritas, engkau merasa diri aku pemimpin, punya otoritas atas pengikutku, itu artinya meninggikan diri di sini. Lihat ya, tafsir Alkitab jangan mau-maunya aja, lihat konteksnya. Jadi meninggikan diri di sini adalah kalau seorang saudara, seorang kita di antara anggota gereja, ada yang meninggikan diri, ada yang merampas otoritas, tarik murid-murid pada dirinya, merampas otoritas Yesus itu, ya. Nah, dikatakan di sini ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Nanti di pengadilan Kristus dia akan direndahkan. Gak peduli pengikutnya ada 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 pun pengikutnya, dia akan direndahkan di pengadilan Kristus nanti. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalau masa Kristenan Tuhan Yesus biarin aja dulu ya. Matius 21, 23 juga Tuhan Yesus belum terus terang. Luar biasa Tuhan Yesus ini, dirampas otoritasnya atas gereja, dia diam aja. Tapi sudah jangan sangka bahwa dia diam itu. Di kitab Wahyu ada bilang murka anak domba ya. Anak domba itu bisa murka juga ya. Memang dia saatnya dia diam sekarang, dihajar, seperti domba yang keluh, dikuliti, dihajar, dikorbankan. Tapi itu nanti dia murka, ada di kitab Wahyu itu anak domba. Makanya perhatikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kekerasannya juga ada waktunya nanti dia akan tampil sebagai hakim yang adil. Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil. Dan salah satu yang akan dihakimi adalah orang yang meninggikan diri ini. Para pemimpin yang meninggikan diri, yang mengangkat dirinya, saya berotoritas, tarik murid kepada dirinya, punya banyak pengikut. Ya, nah ini dia. Disinilah kosmos kekristenan itu tampil. Tadinya nggak ada. Tadinya egaliter gereja mula-mula itu. Paulus, Petrus, semua murid-murid itu tidak ada yang punya otoritas satu dengan yang lain. Nggak ada. Semua nurut sama Tuhan Yesus saja, udah. Ya, nggak ada itu. Nggak ada yang merampas otoritas. Tapi karena serangan serigala ganas, maka datanglah perampasan otoritas itu. Sekarang kosmos kekristenan itu bukan gereja yang dibangun Yesus, dunia kekristenan atau kosmos kekristenan bukan. Itu serangan serigala ganas yang bikin gereja mula-mula ini menjadi seperti dunia kekristenan. Ya ini buat yang melihat aja lah ya, buat yang melihat. Tapi ingat nanti di pengadilan Kristus itu aja lah ya. Kita akan lihat apakah
Yang saya katakan ini pengadilan dia orang-orang yang meninggalkan diri ini, para pemimpin agama Kristen ini yang meninggalkan diri, ditarik murid-murid kepada dirinya. Nanti kita lihat yang ditarik bukan orangnya doang, duitnya juga. Oh itu paling itu, karena dia butuh duit. Mau ajar persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, macam-macam. Dia butuh. Tapi domba-domba lugu ini karena sudah ditarik, karena diserang ganas, masing-masing udah buta. Pemimpin agama Kristen itu juga buta. Ya si domba-domba lugu ini pun buta, ya udah dengan ajaran palsu itu ditarik. Oke lah, hari ini cukup ya, bahwa gereja mula-mula itu menjadi kosmos kekristenan karena terjadi perampasan otoritas Yesus yang adalah hayat Kristus, yang adalah hayat gereja, oleh para pemimpin agama Kristen yang karena serangan serigala ganas mereka meninggalkan diri, narik murid-murid dan merasa diri berotoritas. Itu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Haleluya. Amin.